Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Ningsih, mahasiswa Teknik Sipil Mercubuana. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika. Dan yang akan saya presentasikan yaitu tentang saluran terbuka dan saluran tertutup. Mata kuliah ini, presentasi ini saya lakukan untuk memenuhi syarat ujian akhir semester mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika. Sebelumnya, apakah hidrolika itu? Maka hidrolika adalah bagian dari hidromekanika atau hidromekanik yang berhubungan dengan gerak air. Lalu, bagaimana aplikasi hidrolika dalam dunia nyata? Contohnya, ada sungai, parit, dan juga ada bendungan. Lalu, dalam mekanika aliran, ditinjau dari mekanika aliran, terdapat dua macam aliran, yaitu ada aliran saluran tertutup dan aliran saluran terbuka. Gambar pertama adalah aliran saluran tertutup dan yang kedua adalah aliran saluran terbuka. Lalu, bagaimana prinsip mekanika saluran itu? Perbedaan prinsipnya adalah pada keberadaan permukaan aliran, di mana aliran saluran terbuka mempunyai permukaan bebas sehingga air bebas bentuknya. Aliran saluran terbuka mempunyai permukaan yang terhubung dengan atmosfer. Aliran saluran tertutup mempunyai permukaan tidak bebas karena air mengisi seluruh penampang saluran. Lalu, aliran saluran tertutup mempunyai permukaan tidak terhubung dengan atmosfer. Selanjutnya, bagaimana karakteristik saluran tersebut? Dalam mekanika hidrolika, H itu dinyatakan adalah kedalaman air, adalah elevasi atau jarak vertikal dari permukaan air ke dasar saluran. Lalu B disebut lebar saluran atau lebar dasar saluran. Ada M ini ada Z1 atau Z2. Maknanya yaitu kemiringan tampang saluran atau lereng adalah perbandingan antara horizontal dan vertikal. Selanjutnya ada SO sama dengan I, yaitu kemiringan dasar saluran adalah perbedaan ketinggian dasar saluran hulu dan hilir. Selanjutnya, ada yang pertama kita akan membahas saluran terbuka. Saluran terbuka adalah saluran yang mengalirkan air dengan suatu permukaan bebas. Menurut asalnya, saluran dapat digolongkan menjadi yang pertama ada saluran alam, natural, dan yang kedua adalah saluran buatan atau artificial. Yang contohnya, kalau saluran alam itu ciri-cirinya yang pertama geometri saluran tidak teratur, material saluran bervariasi dan kekasarannya berubah-ubah. Lalu lebih sulit memperoleh hasil yang akurat dibandingkan analisis saluran buatan. Selanjutnya, perlu pembatasan masalah bila tidak analisis menjadi lebih kompleks. Lalu meliputi semua alur air yang terdapat secara alamiah di bumi, mulai anak selokan kecil di pegunungan, selokan kecil, kali, sungai kecil, dan sungai besar sampai ke muara sungai. Selanjutnya, saluran buatan. Bagaimana ciri-cirinya? Yaitu dibuat manusia, contohnya irigasi, kanal, saluran pelimpa, kali, selokan, gorong-gorong. Lalu umumnya memiliki geometri saluran yang tetap, tidak menyempit dan tidak melebar. Lalu dibangun menggunakan beton, semen, dan besi. Memiliki kasaran yang dapat ditentukan, analisis saluran yang telah ditentukan memberikan hasil yang relatif akurat. Sebenarnya saluran alam dan saluran buatan itu ciri-cirinya hampir berbanding terbalik ya. Selanjutnya, klasifikasi saluran terbuka. Yang pertama, klasifikasi saluran terbuka berdasarkan konsistensi bentuk penampang dan kemiringan dasar, yaitu yang pertama ada saluran prismatik atau prismatic channel, yaitu saluran yang bentuk penampang melintang dan kemiringan dasarnya tetap. Yang kedua, saluran non-prismatik atau non-prismatic channel, yaitu
saluran yang bentuk penampangnya melintang dan kemiringan dasarnya berubah-ubah. Yang gambar pertama ini merupakan saluran prismatik. Yang kedua adalah saluran non-prismatik. Lalu, contoh-contoh dari saluran terbuka buatan yang pernah kita temui di lingkungan kita, yang pertama ada kanal, lalu yang kedua ada talang, yang ketiga ada got miring. Sebenarnya ada beberapa lagi, namun di sini contoh-contohnya saja. Selanjutnya, masih dalam klasifikasi saluran terbuka. Klasifikasi saluran terbuka berdasarkan geometri penampang melintang. Yang pertama ada saluran penampang segi 4, trapesium, segitiga, lingkaran, parabola, lalu saluran berpenampang segi 4 dengan ujung dibulatkan, diberi filet berjari-jari tertentu, dan saluran berpenampang segitiga dengan ujung dibulatkan, dengan diberi filet berjari-jari tertentu. Nah, di samping ini, di sini adalah contoh dari beberapa klasifikasi saluran terbuka berdasarkan geometri penampang melintang. Lalu, bagaimana kelebihan dan kekurangan saluran terbuka? Kekurangannya, yang pertama, kehilangan air lebih banyak. Lalu pemeliharaannya lebih sulit karena terjadi masalah penyumbatan. Lalu aliran pada saluran terbuka harus memiliki permukaan bebas yang dipengaruhi oleh tekanan udara bebas. Banyak menggunakan bahan lahan ya, land loss. Lalu mudah diakses, kurang aman dibanding terutama pada cuaca buruk, tidak fleksibel dibanding saluran tertutup, mengganggu masyarakat terutama saat pembangunan. Lalu pembayaran biaya lahan tinggi, kualitas air buruk, poor water quality, mudah terkena polusi atau limbah, variabel aliran tidak teratur dibanding saluran tertutup, seperti tampang lintang, kekasaran, kemiringan dasar, debit, kedalaman aliran, dan lainnya. Lalu, selanjutnya, kelebihannya yang pertama, volume air yang dialirkan besar. Pembayaran per kapita kecil, memiliki potensi sebagai pembangkit listrik. Lalu, resiko saat gempa kecil. Selanjutnya, unsur-unsur geometri pada saluran terbuka. Yang pertama ada Y, yang itu depth of flow. Jarak di mana penjelasan jarak vertikal rendah dasar saluran hingga permukaan air. Lalu ada lagi D, yaitu kedalaman penampang aliran. Ada taraf stage, yaitu elevasi atau jarak vertikal dari permukaan bebas di atas atau bidang persamaan. Ada lebar puncak T, ya. Lalu ada luas basah, water area. Ada bed, lalu ada B dengan lebar dasar, bed width. Kemiringan dinding M, slide slope. Lalu keliling basah, ada jari-jari hidraulik, kedalaman hidraulik, atau yang disebut rasio luas basah dan dengan lebar puncak, atau bisa disebutkan dengan rumus berikut ya. D-nya itu di mana hidrolik depth, A-nya ini luas basah, lalu T-nya ini lebar puncak. Lalu di sini ada unsur-unsur geometri penampang, masih yang tadi. Ini termasuk ini hanya gambar saja ya. Selanjutnya contoh perhitungan. Berikut adalah contoh perhitungan di mana saluran drainase berbentuk 4 persegi panjang dengan kemiringan dasar dengan kemiringan saluran 0,015, mempunyai kedalaman air 0,45 meter dan lebar dasar saluran 0,50. Koefisien kekasaran Manning N sama dengan 0,010. Hitung kecepatan aliran dalam saluran jika debit bencana sebesar 1,25 meter kubik per detik. Di mana diketahui N-nya adalah sebagai berikut, S-nya berikut, I-nya berikut, H-nya berikut, B-nya berikut. Lalu apa yang ditanyakan? Ditanyakan ada V. Gambar di samping, ini adalah cara penyelesaiannya, di mana kita pertama mencari luas penampang, yaitu A, cari keliling basah, mencari jari-jari hidrolis, mencari kecepatan aliran dengan masukkan nilai yang diketahui,
dengan rumus-rumusnya yang ada di sini. Lalu menghitung tinggi jagaan, lalu ada kontrol, lalu di akhir kita bisa menggambar dimensi penopang. Lalu selanjutnya yaitu materi tentang saluran tertutup. Lalu apa sih saluran tertutup itu? Saluran tertutup itu adalah pipa. Pipa adalah saluran tertutup yang biasanya berpenampangan lingkaran yang digunakan untuk mengalirkan fluida dengan tampang aliran penuh. Itu disebutkan oleh Tiap Bojo pada bukunya. Fluida yang dialirkan melalui pipa bisa berubah zat cair atau gas, dan tekanan bisa lebih besar atau lebih kecil dari tekanan atmosfer. Lalu, apa kelebihan dan kekurangan saluran tertutup? Yang pertama, kelebihannya dulu, kehilangan airnya sedikit, pemeliharaan mudah ketika terjadi masalah penyumbatan, dapat lebih mudah digunakan pada daerah bergelombang selama sumbernya lebih tinggi dibanding tempat tujuan. Lalu, aliran pada pipa tidak berpengaruh oleh udara secara langsung, tetapi oleh tekanan hidraulik. Pemanfaatan lahan dan utilization, di mana saluran irigasi tertutup, tidak membutuhkan lahan yang luas untuk mengalirkan air dari sumbernya dibanding saluran terbuka. Kurangnya mengganggu terhadap aktivitas, lalu aman, lalu fleksibel, kualitas air baik, lalu variabel area yang teratur dibanding saluran terbuka seperti tampang lintang, kekasaran, kemiringan dasar, debit, kedalaman air, dan lainnya. Lalu apa kekurangannya? Yang pertama, volume air yang dialirkan lebih kecil, lalu biaya di muka tinggi atau high upfront cost. Tinggi risiko saat gempa, salah, maksudnya gempa ya, higher earthquake risk, lalu mungkin mengganggu kegiatan pertanian saat pemasangan ya, possible disruption to farming operation during installation. Lalu, apa sih parameter dari saluran tertutup itu? Yang pertama ada formula Bernoulli. Parameter utama tersebut adalah tekanan dalam pipa atau tinggi kecepatan, tinggi elevasi, serta kehilangan energi yang biasa kita dengar yaitu head loss. Lalu berikut adalah contoh perhitungan dari saluran tertutup. Misal, pipa-pipa dengan diameter 50 cm, panjang 1.800 meter, 40 cm dengan panjang 120 meter, 30 cm, panjang 600 meter dihubungkan seri. Tentukan panjang sebuah pipa ekuivalen yang diameter 40 cm. Tentukan diameter pipa ekuivalen yang panjangnya 3.600. Lalu di sini yang pertama panjang sebuah pipa ekuivalen berdiameter 40 cm. Nah, itu didapatkan L-nya nih sebesar 4.318 meter. Lalu diameter pipa ekuivalen dengan panjang 3.600 adalah diameternya pipa ekuivalen ini didapat 0,39 meter atau 39 cm. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan atas kurangnya presentasi ini. Semoga presentasi ini bisa memuaskan hati Bapak dan Bapak bisa puas dengan penjelasan yang saya berikan pada kesempatan presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.